Halo Fitness Mania, salam sejahtera. Sekali lagi kita akan belajar ya bersama-sama di dunia Aderai. Kali ini saya punya mainan baru nih, papan tulis saya bagus gak nih teman-teman? Lihat ya. Oke, kita akan membahas tentang yang namanya asosiasi otot. Asosiasi itu lebih kepada apa yang kita jadikan sebagai sebuah pemaknaan di dalam kepala kita. Jadi kalau ada istilah yang mengatakan bahwa apa yang kita fokuskan, di sana tenaga kita tersalurkan. Nah, kita akan membahas soal temanya, yaitu adalah si otot ini sendiri. Otot ini punya kesalahpahaman teman-teman sekalian, sehingga jadi akhirnya orang kadang-kadang bisa punya yang namanya asosiasi terhadap otot sebagai sebuah pelemahan hati atau sebagai penguatan hati. Yuk kita bahas sekali lagi di sini. Konsepnya sesungguhnya adalah teman-teman sekalian, dalam kita menjalankan sebuah aksi pasti selalu ada satu pertimbangan di kepala kita, apakah kita memaknai hal tersebut sebagai sebuah penderitaan atau sebagai sebuah yang namanya kenikmatan. Makanya kenapa di sini ada konsep yang namanya pain and pleasure itu sendiri. Pain itu artinya ketika kita memaknai sebagai sesuatu yang menyakitkan, sebagai sesuatu yang menderita, sebagai sesuatu yang melemahkan hati kita. Kebalikannya, kita mau aksinya gitu ya, kalau istilahnya aksinya akhirnya dilakukan, itu karena ada sebuah yang namanya kenikmatan yang mungkin menguatkan hati kita. Nah, pertanyaannya, dua-duanya ini bukan artinya yang satu lebih baik dari yang lain, enggak. Itu hanya lebih kepada cara pandang teman-teman sekalian. Yuk kita langsung masuk ke selanjutnya, halaman berikutnya ya. Nah, sebagai contoh ya, ini bisa martabak manis, bisa apa aja sih sebenarnya. Cuma kebetulan yang ada di kepala saya kebetulan martabak manis. Jadi, martabak manis ada di depan mata kita pada saat dimana seseorang bilang, saya mau ngambil martabak manis dan saya makan, dan yang satu lagi ngelihat martabak manis, lalu saya bilang, aduh enggak deh, ntar aja deh, atau saya makannya sedikit. Apa yang membedakan dua orang tersebut ketika melihat objek yang sama, yaitu adalah si martabak manis. Yang satu, dia akan punya asosiasi di kepala martabak manis sebagai sebuah kenikmatan bagi dia. Salah atau tidak? Nggak salah sama sekali. Tapi kita lihat yuk di sana. Kita tanya misalnya, Dek, kira-kira ya, kenapa kamu makan martabak manis itu? Karena di kepala dia membayangkan martabak manis sebagai sesuatu yang nikmat, sebagai sesuatu yang gurih, sebagai sesuatu yang renyah, sesuatu yang wangi ya, karena di situ ada kejunya, ada kacangnya, ada coklatnya dan sebagainya ya. Sesuatu yang spesial, dapetinnya susah loh ini karena ini martabaknya lain dari yang lainnya gitu ya. Nah, pada saat itu otomatis aksinya pasti akan makan teman-teman sekalian ya. Nah, sekarang coba kita lihat, ada yang satu lagi sama juga. Dia melihat martabak manis, tapi kok dia nggak makan, ataupun kalau seandainya dia makan, makannya sedikit. Nah, apa yang ada di kepala dia? Yuk kita bahas sama-sama. Kenapa dia nggak makan? Dia membayangkan, oh iya ya, problemnya adalah kalau seandainya saya makan martabak manis itu, kandungan karbohidratnya terlalu tinggi. Nah, dia paham bahwa kalau karbohidrat kelebihan disimpan di dalam sel lemak, nanti dia jadi gemuk dan sebagainya. Kedua, kadar lemaknya sendiri. Lemaknya bukan dari yang sifatnya alami. Kadang-kadang lemaknya, terutama kalau teman-teman tahu ya, lemak yang buruk salah satunya yang olahan, banyak misalnya dari margarin dan sebagainya, kandungannya tinggi lemaknya. Pada saat itu, aduh kandungannya tinggi banget, nanti terjadi yang namanya inflamasi di pembuluh darah saya. Ntar dulu deh, saya mikir-mikir dulu. Ketiga, sebagian daripada kita kadang-kadang punya ada yang namanya pendekatan yang namanya law of thermodynamics, yang mengatakan bahwa ibaratnya seseorang gemuk itu disebabkan karena sesuatu yang masuk lebih banyak daripada sesuatu yang keluar. Nah, membayangkan kalau itu kita berbicara yang namanya calorie counting models, maka pada saat itulah dia akan bilang, kandungan kalorinya ini berapa ya? Banyak banget, nanti coba saya pikirin dulu gitu. Nah, apa yang ada di kepala dia? Dia membayangkan, 1 menit aja kita hanya membakar 5 sampai maksimal 10 kalori. Itu pun juga kalau olahraganya optimal banget dengan intensitas yang tinggi. Tapi teman-teman sekalian, kalau kita lihat satu potong martabak manis, itu kandungannya ada sekitar 350 kilokalori. Nah, pada saat itulah makanya kenapa akhirnya dia berpikir, ntar dulu ya, kalau 350 kilokalori atau 300 kalori, berarti kalau saya makan satu potong, berarti membutuhkan saya untuk membakar itu kurang lebih sekitar 1 jam satu potong. Nah, sedangkan kalau saya makannya 2 atau 3 potong atau 4 potong, berarti berapa jam yang saya butuhkan untuk membakar kalori yang harus saya masuk. Jadi kenikmatan dan juga harus bayar dia karena kelebihan kalori itu yang menjadi pertimbangan bagi dia. Apalagi dia tahu satu loyang itu bisa sampai kira-kira sekitar 4.000 kalori. Nah, jadi dari situ teman-teman bisa lihat istilahnya, maka aksinya adalah mungkin either ngambilnya sedikit atau tidak makan sama sekali.
Salah nggak? Nggak salah semuanya. Jadi sekali lagi di sini kita bisa melihat cara pandang kita terhadap satu event yang sama atau satu objek yang sama. Nah tentu setiap orang punya cara pandang yang berbeda. Yuk kita masuk lagi selanjutnya apa lagi nih. Nah kalau kita lihat sama juga, ini yang paling populer sekarang kalau kita ngomongin soal yang namanya kadang-kadang, ayo teman-teman yuk tingkatkan imunitas kita dengan berolahraga. Tapi problemnya adalah setiap orang ada yang rajin olahraga, tapi ada juga yang tidak rajin olahraga. Kalau ditanya kenapa orang tidak rajin atau kenapa rajin, yuk kita masuk ke kepalanya masing-masing. Di kepalanya kalau kita tanya ada orang yang olahraganya aksinya adalah malas dan tidak mau, karena ada satu alasan, ya meskipun alasannya cerdas dan menjadi sebuah pembenaran bagi dia, tapi ya balik lagi semuanya sah. Aduh kalau olahraga saya keringetan lagi nih, padahal sekarang saya tadi kan baru habis mandi. Jadi seolah-olah berarti keringetan itu kan akan membuat sesuatu yang tidak nyaman bagi dirinya. Makanya olahraga itu tidak menyenangkan. Selain itu, aduh kalau seandainya saya keringetan nanti lengket. Kalau lengket jadinya bau. Kalau bau jadinya nanti yang lain-lain, termasuk juga aduh katanya teman saya olahraga waktu itu taunya jadi malah kelelahan, capek, overtraining dan sebagainya. Jadi semua asosiasi terhadap olahraga di kepala dia adalah asosiasi yang melemahkan hati. Makanya kenapa aksinya adalah tidak olahraga, teman-teman sekalian. Nah makanya tidak melakukan. Kebalikannya ada teman yang sama juga, dia menjadikan olahraga sebagai bagian daripada hidup dia dan dia lakukan setiap hari, teman-teman sekalian. Apa sih yang ada di kepalanya orang yang rajin olahraga? Yuk kita lihat. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, kenapa sih dia senang olahraga? Dia punya asosiasi yang menguatkan hati dengan mengatakan bahwa pompa oksigen ke dalam darah dia itu bisa meningkat, bisa sampai berapa kali lipat, bisa 4 kali, bisa 5 kali, dan sebagainya. Teman-teman bisa lihat di situ, menyenangkan nggak kalau seandainya istilahnya terjadi satu hal di badan, ibaratnya di booster oleh satu oksigen yang optimal gitu, sehingga akhirnya terjadi yang namanya, kalau teman-teman nanti ada terminologi yang namanya vasodilation, ada terminologi yang namanya nitric oxide lifestyle dan sebagainya, itu semua karena kita rajin melakukan aktivitas olahraga. Selain itu juga jantungnya kita diberikan kesenangan. Ada istilah yang mengatakan bahwa definisi daripada sehat adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan pada organ tubuh kita. Salah satu organ terpenting kan adalah jantung. Nah jantungnya jadi apa? Jantungnya menjadi lebih kuat kalau seandainya saya melakukan aktivitas olahraga, karena dikasih pompa oksigen yang optimal, akhirnya saya menciptakan kesenangan pada jantung saya menciptakan kesenangan pada tulang saya. Apalagi kalau teman-teman melakukan aktivitas olahraga tertentu yang otot dikencangkan, maka yang terangsang kekuatannya tulang. Nah ketika kita rajin melakukan aktivitas olahraga, apa yang terjadi? Kadar lemak kita akan menjadi lebih rendah. Nah kalau kita berbicara yang namanya flexibility daripada metabolisme, kalau teman-teman tahu, problemnya adalah selalu lemaknya ketinggian, ototnya rendah. Nah makanya kenapa what bodybuilding is all about atau what metabolic yang namanya flexibility is all about itu adalah bagaimana caranya mengoptimalkan yang namanya komposisi otot kita, tapi pada saat yang sama kadar lemaknya bisa turun. Dan yang terakhir adalah ya ternyata dengan ototnya bisa optimal, bisa meningkat pada saat itu, maka aksinya adalah rajin berolahraga. Jadi teman-teman kita bisa lihat di sini, ini hanya lebih kepada sebuah asosiasi di kepala masing-masing orang, tergantung daripada apa? Tergantung daripada referensi atau data yang ada di kepala kita yang mau kita masukkan. Makanya kenapa teman-teman ingat ya, tubuh kita adalah akumulasi daripada makanan yang kita konsumsikan. Kepala kita adalah akumulasi daripada data dan informasi yang kita kumpulkan. Makanya kenapa data dan informasi yang mana yang teman-teman mau pilih. Jadi sama sekali nggak salah kalau teman-teman malas, itu bukan karena teman-teman adalah ibaratnya buruk gitu ya perilakunya, tidak. Hanya lebih kepada data dan informasi di kepala yang terbatas. Kebalikannya ketika data dan informasi di kepalanya is well informed, nah pada saat itu otomatis aksinya adalah teman-teman menjadikan olahraga sebagai satu kegiatan. Makanya kenapa saya sering cerita soal yang namanya kecerdasan kita akan keuangan yang tinggi, tapi kecerdasan kita akan kesehatan yang rendah. Itu berbanding terbalik semuanya. Kenapa? Karena dalam hal keuangan, kita selalu niat untuk mau belajar. Kita bersedia untuk bangun pagi-pagi, pulang malam-malam, ninggalin orang yang kita kasihi di rumah. Tapi dalam hal olahraga, kita bilang, Mas Ade, ada nggak caranya 5 menit supaya saya biar bisa sehat terus dan sebagainya? Dia cuma mau meluangkan waktu 5 menit, teman-teman sekalian. Sedangkan kerja, dia 5 jam, 10 jam nggak ada masalah. Kenapa hal itu bisa dilakukan? Karena kecerdasan dia akan keuangan yang begitu tinggi, tapi kecerdasan akan kesehatan yang begitu rendah. Yuk kita masuk lagi ke yang lain lagi. Nah, sekarang kita membahas soal yang namanya otot, dan di sini nanti akan saya jelaskan kenapa makanya
salah satu strategi atau the most underrated atau the most unappreciated daripada sebuah aktivitas olahraga yaitu adalah latihan beban. Yuk kita lihat di sini. Kenapa orang nggak mau latihan beban? Macem-macem. Di sini itu bisa macam-macam. Misalnya, satu, aduh kalau latihan nanti jadi pegel, jadi capek gitu ya. Kedua, ini bisa cedera, apalagi orang bilang orang tua. Kalau orang tua ngangkat-ngangkat itu nanti bisa tulangnya bisa keropos Mas Ade dengan ini apa. Wanita latihan beban, aduh nggak mau nanti saya seperti cowok dan sebagainya. Lalu selain itu juga, aduh kalau latihan beban nanti kalau ototnya terlatih katanya nanti akan jadi kaku, jadi akan nggak fleksibel lagi dan sebagainya. Belum lagi nanti, aduh nanti saya susah nyari baju dan sebagainya. Salah nggak teman-teman sekalian? Nggak salah. Ini cara pandang orang terhadap yang namanya latihan beban itu sendiri. Salah nggak? Nggak salah. Apa aksinya dari ini semua? Aksinya ya adalah tidak melakukannya aja, udah nggak usah dilakukan kan begitu ya. Nah tapi kenapa ada orang mau melakukan aktivitas latihan beban? Karena kita bahas misal satu, aktivitas yang membakar gula paling efektif dalam waktu yang paling singkat adalah apa? Latihan beban. Kenapa orang gemuk coba? Kalau kita berbicara makronutrisi, ada karbohidrat, ada protein, ada lemak. Paling banyak kita makannya apa? Makannya karbohidrat. Karbohidrat kalau kebanyakan disimpan dalam apa? Dalam sel lemak. Nah sekarang kita punya sebuah aktivitas yang bisa membakar gula yang kelebihan itu untuk akhirnya tidak disimpan di dalam sel lemak, tapi akan dipakai oleh tubuh kita. Bukankah sesuatu yang menyenangkan? Jadi secara logikanya teman-teman sekalian, ini sesuatu yang bisa kita lakukan tapi kita nggak jalanin karena kita menganggap bahwa oh nggak mau karena ini semua yang menjadi pertimbangan kita. Yang pada kenyataannya kita mengalami sebuah keterbatasan karena tidak mau belajar tentang yang namanya kebermanfaatan daripada sebuah olahraga. Kedua, otot atau skeletal muscle is the largest site of glucose disposal. Tempat pembuangan gula terbesar paling banyak ada di badan kita. Itu kalau otot itu ada kurang lebih sekitar 40-60% daripada organ tubuh kita itu kebanyakan adalah otot rangka. Dia adalah tempat pembuangan gula terbesar. Semakin rajin latihan beban, maka gulanya nggak disimpan di dalam sel lemak, tapi dipakai untuk kebutuhan si ototnya tadi. Jadi tempat pembuangannya banyak banget teman-teman sekalian. Tapi yang ada teman-teman nggak mau ngelakuinnya juga. Akhirnya tempatnya sedikit, begitu nanti kita makan mie, makan kue tiaw, makan roti, makan apa lagi? Kerupuk, keripik, makan apa lagi yang lainnya ya. Semuanya ketika kita makan, ketika badannya mau menampung, tidak terjadi teman-teman sekalian. Karena semuanya akhirnya disimpan ke dalam sel lemak. Nah selain itu juga uniknya daripada otot itu adalah kalau istilahnya, kalau berbicara yang namanya calorie expenditure when it comes to, kalau kita ngomong requirement, persyaratan untuk di badan kita yang paling boros itu di badan kita tuh apa sih? Cuma ada dua. Satu adalah otak, yang which is otak cuma 2% daripada organ tubuh kita, dan otot rangka yang paling boros. Ibarat tubuh kita adalah ibarat mobil itu yang boros kalau apa? Kalau cc-nya gede. Nah, maka cc-nya di dalam tubuh kita itu adalah si otot kita. Nah, jadi makanya kenapa kalau istilahnya hobinya seringnya kemana yang saya sering cerita? Hobinya seringnya ke pom bensin terus, isi bensin terus, isi bensin. Nah, kalau analogi ini, apa coba teman-teman? Kalau kita sering ke restoran terus, ke rumah makan terus, ya, atau pesen makanan terus. Jadi hobinya ngisi bensin terus. Nah, jadi ketika bensinnya penuh, mobilnya penuh dengan bensin, pertanyaannya cuma ada dua cara. Bagaimana? Nah, ingat ya video sebelumnya. Bagaimana cara kita untuk ngabisin bensin yang ada di mobil itu? Cara pertama yaitu adalah apa? Mobilnya mesti dibawa muter-muter yang jauh setiap hari dan berjam-jam untuk menghabiskan bensin tersebut. Betul. Tapi cara kedua, nah ini balik lagi kepada asosiasi kita terhadap pentingnya latihan beban, yaitu adalah dengan cara hanya cukup menaikkan cc mobilnya tadi. Ketika cc mobilnya dari cuma 800 cc, akhirnya mobilnya jadi 2500 cc, jadi akhirnya di sini ototnya tambah banyak, maka apa yang terjadi teman-teman? Cukup dipanasin mobilnya dan jalan pelan-pelan aja, bensinnya habis nggak? Bensinnya habis. Paling boros di badan kita adalah otot. Nah makanya nggak kebayang orang ketika membayangkan, terutama wanita, oh saya mau turun berat badan, jadi dia pikir saya mau turun berat badan dengan cara apa? Jadi saya mesti lari baru saya turun berat badan. Salah nggak? Nggak salah. Cuma kenapa tidak efektif? Karena apa? Karena 1 menit hanya membakar 5 kalori, tapi dalam 1-5 menit kita memasukkan berapa kalori? Ratusan kalori ke badan. Jadi selalu kalah teman-teman sekalian. Makanya kenapa kita ciptain apa? Otot kita yang kita latih buat kita mendapatkan yang namanya istilahnya pasif, apa ya kalau bahasanya, pasif income. Duduk aja tidur santai,
kita dapat uang banyak. Ini juga sama, duduk aja santai, tapi badannya membakar kalori yang optimal. Gara-gara kita punya yang namanya asosiasi yang menguatkan hati tentang latihan beban itu sendiri, teman-teman sekalian. Nah, apalagi yang lainnya? Yang lainnya adalah, nah ini teman-teman tahu, resistensi insulin yang disebabkan karena apa, teman-teman? Balik lagi, kebanyakan makan karbo yang berlebihan. Akhirnya menyebabkan apa? Terjadinya problem metabolic syndrome. Akhirnya masalah dengan jantung dan pembuluh darah. Ya, apa yang terjadi, teman-teman sekalian? Masalahnya adalah resistensi insulin. Artinya terjadi penolakan insulin oleh sel. Nah, tapi dengan rajin latihan beban, apa yang terjadi? Otot rangka adalah apa? It's like a sponge yang ibaratnya justru dia sangat sensitif terhadap insulin, gulanya diambil terus sama ototnya, langsung diambil, malah dipakai. Makanya kenapa disebut dengan namanya meningkatkan sensitivitas daripada insulin gara-gara kita rajin latihan beban. Jadi potensi untuk kita jadi gemuk menjadi lebih kecil lagi. Potensi untuk terjadinya resistensi insulin menjadi lebih kecil lagi. Apa yang terjadi kalau lebih kecil? Semua metabolic syndrome, berbagai masalah-masalah kesakitan, pelan-pelan potensinya akan kurang. Nah, selain itu juga adalah apa, teman-teman sekalian? Kalau otot dikencangkan, yang terangsang kekuatannya tulang. Jadi kita kencengin otot kita, maka yang terangsang kekuatannya tulang. Ototnya rajin dikencangkan, tulangnya tambah kuat. Tulangnya kuat, geraknya normal. Geraknya normal artinya apa yang teman-teman sekalian? Artinya potensi untuk disimpan dalam sel lemaknya menjadi lebih rendah. Berarti apa yang terjadi? Imunitasnya menjadi lebih meningkat. Yuk kita bahas lagi, kembali lagi. Ingat yang namanya si pemegang saham di tubuh kita, ya teman-teman semua tahu ya, yang namanya komposisi tubuh. Jadi kalau kita berbicara badan sehat itu bukan menaikkan atau menurunkan berat badan, ya, tapi badan sehat itu adalah punya keseimbangan yang namanya si pemegang saham di badan kita ini, ya. Ada cairan yang harus disimbangkan, organ tubuh yang dilestarikan kesehatannya, tulang yang harus kuat, otot yang harus kencang, dan lemak yang harus rendah. Nah, ini makanya kenapa teman-teman bisa lihat di sini ternyata peran otot begitu besar karena hubungannya sama tulang, tulang hubungannya sama lemak. Nah, jadi tiga ini yang disebut dengan namanya triad atau yang dikenal dengan namanya triangle daripada otot. Ototnya nggak pernah dilatih, tulangnya lemah. Makanya kenapa sejak umur 30 tahun ke atas, kalau teman-teman tahu kan ya, itu ada kurang lebih 1% terjadi penurunan lean body mass ototnya. Itu setara dengan 1-3% fungsi. Nah, makanya kenapa sekali lagi saya katakan kepada teman-teman sekalian, begitu fungsinya bermasalah sama teman-teman, otomatis geraknya sedikit, maka apa yang terjadi? Terjadinya peningkatan kadar lemak. Makanya kenapa disebut dengan namanya problem daripada tulang, disebut namanya osteopenia. Ada teman-teman pernah dengar terminologi, ada namanya osteoporosis, osteoarthritis, dan sebagainya, disebabkan karena ototnya lemah, sarkopenia, makanya terjadinya obesitas. Nah, kalau terjadi obesitas, apa yang terjadi teman-teman? Yuk kita lihat di sini. Obesitas ini adalah sebuah buahnya atau sebuah bunganya. It's a konsekuensi daripada sebuah, jadi kualitasnya adalah obes. Kalau kita lihat orang yang obesitas, otomatis pertanyaan saya, dia akan ada masalah nggak dengan tekanan darah? Pasti ada. Ada masalah nggak dengan gula darah? Pasti ada. Ada masalah nggak dengan kolesterol? Pasti ada. Ada masalah nggak dengan trigliserida? Semua di sini bermasalah, teman-teman bisa lihat. Dan masalah-masalah inilah yang kalau teman-teman lihat, 94,9% orang yang masuk rumah sakit gara-gara terjangkit masalah COVID-19 hari ini. Hampir sebagian besar memiliki ada apa? Masalah-masalah ini. Apakah dari 1 sampai 5 komorbiditas, bahkan lebih dari 5 bisa sampai 10, ya kurang lebih. Semua punya masalah di sini, dan makanya kenapa akhirnya setiap orang akhirnya kalau teman-teman bisa lihat, kita either menjadi tuan rumah yang baik bagi sebuah kesakitan atau menjadi tuan rumah yang buruk kalau kita punya daya tahan tubuh yang baik. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, dengan video ini saya hanya mengatakan bahwa kelihatannya cuma otot doang, tapi otot ternyata bisa menyelamatkan hidup kita ya. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, ini masih ada lagi nggak ya? Udah habis ya? Udah habis. Oke, jadi sekali lagi teman-teman sekalian, demikian kira-kira informasi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman bisa punya cara pandang kembali terhadap melihat otot, melihat latihan beban, dan sebagainya. Ya, apakah itu nanti akhirnya menguatkan hati kita dan akhirnya kita memanfaatkannya, atau kebalikannya, justru teman-teman
ignorance gitu, atau tidak peduli dengan mau belajar, sehingga akhirnya teman-teman nanti tergantung dengan medikasi, sibuk sana-sini, mengadopsi ketakutan dan kecemasan sebagai lifestyle atau gaya hidup kita, bukan hal yang bijaksana.